mungkin sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fakih Ahmad Mukhlisun, biasa dipanggil Ahmad, jadi panggil saja Ahmad. Dan pada sesi webinar sore hari ini saya akan menjadi pembawa acara sekaligus menemani Kak Julian nantinya dalam sesi bincang-bincang di webinar pada sore hari ini begitu. Nah, sebelumnya pertama-tama sebelum kita beranjak lebih jauh lagi di acara sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sekaligus sebagai pembuka acara pada sore hari ini agar acara kita dapat berjalan lebih lancar dan bermanfaat begitu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, saya persilahkan. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Jadi pertama-tama akan ada pembukaan yang kemudian disusul langsung oleh nanti langsung saja pembawaan materi atau pemaparan materi oleh pembicara yaitu Kak Julian Olivansati. Selanjutnya selama 40 menit, kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi Q&A atau sesi tanya jawab selama 20 menit. Kemudian langsung ke sesi penutupan dan sekaligus ada sesi foto bersama begitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menyiapkan gitu, nanti ada sesi foto bersama, bisa mulai dari sekarang menyiapkan diri berdandan terlebih dahulu agar nanti fotonya lebih bagus, lebih wow begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga akan membacakan beberapa peraturan buat teman-teman selama acara webinar pada sore hari ini. Yang pertama, kami mohon teman-teman untuk menonaktifkan mic-nya atau mute mic-nya selama acara berlangsung dan mungkin akan saya begitu. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab, mengirimkan pertanyaannya pada platform Slido, bisa langsung saja klik link yang sudah oleh panitia share di chatbox, klik saja linknya, atau bisa juga secara manual masuk ke laman Slido, kemudian ketikkan kode SOM1 begitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu nih pembicara kita pada sore hari ini yang sangat-sangat keren. Mungkin panitia boleh bantu share screen TV-nya. Nah, pembicara pada acara sore hari ini adalah Kak Julian Olivansati. Beliau adalah senior IT DTP spesialis, author dan sekaligus social media marketer. Dan mungkin teman-teman bisa sambil baca. Beliau ini sudah sangat berpengalaman gitu di bidang social media marketer, dan terlebih lagi selama 3 tahun terakhir ini beliau sangat-sangat fokus pada digital marketing, baik itu untuk bisnis usaha yang memasarkan produknya fisik maupun yang secara digital. Boleh di next. Nah, pengalaman Kak Julian ini kalau teman-teman lihat sudah sangat banyak sebenarnya. Mungkin bisa agak di zoom Kak Sroy. Nah, beliau mungkin teman-teman bisa lihat beliau masih aktif sebagai senior manager di database teknologi di CIMB Niaga, kemudian bisa scroll lagi, beliau juga berpengalaman di Oracle begitu, dan di sosial media pun, di sosial media Instagramnya Julivan S, kita bisa melihat di situ beliau dengan secara gratis gitu ya membagikan ilmunya tentang Instagram strategis yang kemudian dibungkus dalam konten-konten Instagram begitu. Jadi di akun mikrobloggernya pun juga sudah memiliki follower yang sangat banyak. Dan teman-teman mungkin bisa cek aja di akunnya beliau, sudah sangat banyak konten-konten menarik yang saya juga sudah cukup lama memfollow-nya beliau. Kemudian kita juga lihat beliau juga berpengalaman di social media agency dan digital marketing agency, dan teman-teman bisa cek juga di laman blognya beliau juga memberikan edukasi di situ, dan kita juga tahu beliau juga sudah sering mengisi berbagai acara webinar di berbagai tempat yang lainnya, kurang lebih begitu. Jadi tentu saja pembicara pada sore hari ini sangat-sangatlah menarik dan sangat-sangat wow begitu. Oke, terima kasih pada panitia. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan mendengarkan materi dari Kak Julian. Jadi kepada Kak Julian, waktu dan tempat kami persilahkan selama 40 menit kurang lebih begitu Kak, sampai pukul 4:40. Silahkan, kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya Mas Ahmad. Ini suara saya kedengeran ya, Mas? Kedengeran. Teman-teman, suara saya kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran ya? Jelas ya? Iya, kedengeran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih sudah
bersedia mengundang saya untuk mengisi webinar tentang sosial media branding dan khususnya untuk optimasi digital marketing ya. Jadi terima kasih sekali lagi buat teman-teman dari JMME dan teman-teman dari UGM yang sudah mengundang. Mungkin saya coba share screen ya. Boleh. Coba share screen materinya. Oh, boleh dikasih grand dulu, Mas? Baik. Ya. Bisa dicoba lagi, Mas? Oke, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, ini kelihatan ya, teman-teman semua ya? Kelihatan. Oke. Sebelumnya kita pada hari ini, sore ini, saya diberi kesempatan buat membawakan sebuah materi ya. Itu judulnya Konspirasi Optimasi Sosial Media Branding untuk Digital Marketing. Sebenarnya kalau dari kata konspirasi kan kayaknya agak-agak gimana gitu ya. Cuman sebenarnya nggak dibilang konspirasi juga nggak juga gitu. Mungkin teman-teman udah banyak juga yang tahu bahwa kita perlu untuk menggunakan sosial media untuk digital marketing, terutama buat pemasaran ya digital secara digital ya. Nah ini saya coba. Nah ini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Julian Nurfansati. Tadi seperti yang sudah dikenalkan, mungkin ini teman-teman bisa kontak saya ke sini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi lebih lanjut, silahkan hubungin saya lewat WhatsApp atau lewat di DM Instagram atau lewat email. Teman-teman boleh hubungin saya. Oke, sekarang sebelum masuk ke sosial media branding, saya pengen tahu dulu nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah punya akun di sosial media, misalnya khususnya Instagram ya, buat personal brand atau brand. Sebelumnya mungkin boleh ditulis di chatting. Mungkin saya minta waktunya 1 menit buat teman-teman tulis di chatting ya. Kalau misalnya yang udah ada akun personal brand atau akun brandnya, silakan tulis di chatting nama akunnya apa, terus untuk brand atau personal brand gitu. Mungkin minta waktu 1-2 menit ya teman-teman. Oke, ini ada Mas Ahmad, udah punya brand ya, intuisi.art ya. Ini ada Mas Ahmad Anggit, ada literasi anak Banua, oke. Oke. Ini ada sonjo.jogja, volunteer. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang akun personal brand mungkin. Ini kan brand ya, banyak kan brand. Coba mungkin ada yang punya akun personal brand, boleh ditulis. Oke. Oke, nah kalau boleh tahu nih teman-teman yang udah tadi nih ada Mas Ahmad Anggit, terus Mas Afnaf Lilo ya. Kalau boleh tahu saat ini followernya udah berapa Mas? Kalau boleh ditulis di chatting biar nanti kita akan bahas nih tentang optimasi ya. Oke, baru 74. Oke, baru 74 ya Mas Ahmad ya. Oke, ini udah ada yang Mas Afnaf udah ada 798 ya. Oke. Nah, ini kalau boleh ditulis lagi teman-teman ini ada penghasilan nggak dari sesudah membangun akun di Instagram ya? Ada nggak penghasilan kira-kira? Entah itu baru sedikit atau udah banyak gitu ya? Boleh ditulis ada atau enggak gitu. Oke, belum ada ya Mas Afnaf ya? Mas Afnaf belum ada. Oh, belum ya teman-teman. Oke, sip. Oke, kita coba lanjut ke materi ya. Oke, mungkin teman-teman udah tahu sosial media branding. Kalau misalnya belum, kita coba bedah di sini ya, gitu. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang sudah mengetahui, boleh mengikuti dulu. Nanti kita sharing-sharing. Oke. Nah, mungkin teman-teman lihat layar ini, di situ ada sosial media branding, terus ada foto saya di situ ya. Itu sebenarnya
sesuatu yang mungkin saya sengaja gitu. Saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa kita memang perlu nge-branding diri kita atau nge-branding misalnya kita punya kayak tadi ya, Mas Ahmad punya akun brand gitu ya. Kita perlu buat membangun sebuah akun di sosial media. Kenapa sih gitu ya? Pertanyaannya kenapa gitu? Kita perlu membangun akun di sebuah sosial media. Oke. Nah, sebelum pertanyaan ke kenapa kita perlu membangun gitu. Nah, saya pengen nanya nih ke teman-teman, apa sih alasan teman-teman nih membeli produk atau jasa dari sebuah bisnis yang ada di sosial media gitu. Mungkin kalau misalnya kita belinya di marketplace itu lain hal ya teman-teman ya. Lain hal dengan kita membeli sesuatu di sosial media gitu. Pasti ada alasan tertentu kenapa kita akhirnya setuju buat aduh kayaknya produknya bagus nih gitu, atau pas lagi scrolling Instagram atau sosial media ya, lagi nonton YouTube atau apa, tiba-tiba oh kayaknya dia punya jasa ya gitu, akhirnya teman-teman bersedia untuk pakai jasa mereka gitu. Nah ini mungkin teman-teman boleh chat alasannya kenapa gitu. Oke, ini udah ada yang jawab, menarik ya, terlihat menjanjikan. Oke, testimoni lengkap, Nata oke. Sudah banyak bertestimoni. Oke. Nah, oke. Nih kalau ngelihat jawaban dari teman-teman nih, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Jadi alasan seseorang membeli produk atau jasa dari sebuah bisnis di sosial media itu sebenarnya adalah aware ya. Pertama, karena kita tahu bahwa oh ada nih akun ini yang menjual sesuatu gitu ya. Ada nih sebuah bisnis di dalam sosial media, dia punya akun, dia jualan sesuatu gitu ya. Karena ngelihat dari jawaban dari teman-teman kan, ada yang bilang tertarik gitu ya, ada yang bilang apa udah ngelihat testimoninya, produk biasanya di akun tersebut. Berarti artinya teman-teman udah tahu nih, udah aware, oh ini ada akun ini gitu. Yang ternyata produknya cocok nih sama saya gitu kan, kira-kira ya. Jadi alasannya pertama itu kita udah aware dia, kita tahu kalau mau beli sesuatu, beli hal yang kita mau, adanya di akun A misalnya. Nah, terus alasan kedua itu bisa jadi karena trust. Nah, tadi kita coba ngumpulin jawaban dari teman-teman nih, ada yang bilang udah menjanjikan gitu ya, ada yang testimoni lengkap, kontennya niat, meyakinkan gitu. Nah, ini sebenarnya bagian dari trust yang dibangun oleh sebuah brand atau personal brand di dalam membangun akun di sosial media. Gitu. Jadi memang ini yang tujuan utama kenapa ada kata-kata social media branding. Tujuan utamanya adalah agar sebuah bisnis, sebuah brand atau personal brand itu diketahui oleh orang banyak dan agar orang-orang tersebut trust gitu, percaya ke kita gitu. Kalau kalau beli produk di kita aja, kita tuh bisa dipercaya loh gitu. Jadi itulah kenapa adanya kita taruh yang namanya testimoni gitu ya, di highlight, terus kita taruh kita bikin konten-konten yang menarik gitu, yang relate ke diri kita gitu ya, itu ke audiens ya, ke target market. Itu biasanya relate tuh teman-teman. Misalnya kayak teman-teman jualan jilbab lah misalnya, akunnya bikin akun jilbab di brand jilbab gitu ya, pasti konten-konten yang relate itu pasti kemungkinan besar akan ke arah pembahasannya ke arah-arah muslim ya, ke arah muslim, ke arah muslimah. Kalau dia jilbab fokusnya target marketnya ke perempuan, itu lebih banyaknya pasti kontennya yang arahnya ke arah perempuan gitu, terutama ke arah islami. Pasti konten-konten yang kita posting, yang sebuah brand posting atau personal brand posting, itu pasti akan relate ke target marketnya. Target market seperti apa yang mau dibentuk, target audience up seperti apa yang mau dibentuk, ya, follower seperti apa nih yang kita mau bentuk di akun kita gitu. Saya pengennya follower saya itu umur berapa sih gitu kan, terus ketertarikannya apa sih, interestnya ke kita gitu, ke saya, terus ilmu apa sih yang kira-kira kalau misalnya saya bagi mereka mendapatkan manfaat dan percaya sama saya, akhirnya pakai jasa saya, akhirnya membeli produk saya gitu. Nah itu ya tujuan dari social media branding. Nah di awal nih teman-teman saya buka dulu paradigmanya tentang social media branding itu. Jadi apa yang dibangun itu adalah aware dan trust tadi ya gitu. Nah, jadi social media branding itu bertujuan membangun awareness, meningkatkan trust sehingga dapat membangun basis fans atau follower
yang bersedia membeli produk atau menggunakan jasa yang kita tawarkan gitu. Kayak misalnya tadi ada Mas Ahmad, terus Mas Afnaf ya, terus Mas Ahmad lagi, mereka ini udah membangun, udah aware bahwa di sosial media itu bisa mengumpulkan followers, bisa mungkin ada opportunity buat menjual sesuatu atau menawarkan jasa gitu ya. Itu bagus ya teman-teman ya. Manfaatkan karena gratis. Sosial media itu gratis yang bisa kita pakai gitu. Tinggal kitanya pinter-pinter buat belajar gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih harus sosial media? Nah, ini mulai masuk nih. Kenapa nggak marketplace? Kenapa pembahasan hari ini tuh nggak marketplace ya? Kenapa pembahasan hari ini tuh ke arah sosial media? Karena ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat berdasarkan data yang saya ambil nih, ini saya ambil datanya berdasarkan Hotsuite ya, di Januari 2021. Jadi rata-rata penggunaan media di Indonesia itu lebih banyak di sosial media. Mungkin teman-teman lihat di sini. Di sini kan ada internet ya. Semua device internet yang terkoneksi ke internet pasti masuk ke sini gitu. Tapi coba teman-teman lihat dari hour yang lain, itu paling banyak paling banyak pertama itu ada di spend-nya di sosial media. Jadi itu ya, semua orang, hampir semua dari sekian puluh juta orang yang ada di Indonesia itu menggunakan sosial media 3 jam 14 menit rata-rata per hari gitu teman-teman. Jadi kalau itu kita konversi dari kesempatan kita buat menawarkan sesuatu, mungkin akan lebih worth it ya buat kita nawarin di sosial media gitu ketimbang di media lainnya gitu. Bahkan podcast sendiri, orang mendengarkan podcast aja hanya sekitar berapa puluh menit ya, 40 menitan gitu ya. Nah, oke, selanjutnya ini saya mau coba liatin. Oke, kalau berdasarkan dunia marketer ya, di dunia marketing, kita sebagai marketer itu sosial media ini jadi lahan yang cukup luas buat memasarkan produk atau jasa gitu. Karena kenapa gitu ya, terutama di Instagram gitu ya. Ini kita berbicara secara global. Kenapa marketer suka, sosial media marketer suka nawarin sesuatu di sosial media? Karena ini dari umur 18 sampai umur 34, 35 sampai 45 pun masih tinggi penggunanya di Indonesia ya, pengguna sosial media. Makanya kenapa sosial media itu jadi kolam ya, ibaratnya kalau kita digital marketing atau yang berhubungan dengan digital marketing pasti tahu istilah bangun kolam ya, bangun kolam atau bangun audiens itu istilah yang sudah cukup lumrah. Jadi ini ya teman-teman. Jadi kenapa marketer suka jual sesuatu di sosial media, karena ini potensinya besar sekali. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita mulai spesifik nih. Kira-kira semua sosial media yang ada ini di 2021 Januari berdasarkan data yang dari Hotsuite ini, ternyata kelihatan nih bahwa urutan pertama itu ada di YouTube, pengguna YouTube ya, pengguna YouTube. Terus yang nomor 2 itu pengguna WhatsApp, karena kalau WhatsApp kan buat komunikasi ya, gitu. Nah yang ketiga itu Instagram. Nah terakhir Facebook. Ini berbeda dari tahun lalu ya teman-teman. Tahun lalu itu saya dapat datanya itu di 2020 Instagram tuh nomor 4. Gitu. Tapi sekarang udah nomor 3. Bayangin teman-teman kalau misalnya teman-teman bisa memanfaatkan platform Instagram aja gitu sama Facebook lah misalnya untuk mengembangkan basis followers gitu, mengembangkan audiens, lalu nanti pada akhirnya menawarkan sesuatu, ini potensi yang gede banget. Oke, nah ini Instagram Januari 2021. Ini data dari Hotsuite. Pengguna Instagram itu ada 85 juta orang pengguna ya, 85 juta pengguna. Ini kalau misalnya saya kalkulasiin ke dalam hitung-hitungan kita menggunakan digital marketing. Digital marketing itu kan pemasaran ya, tools pemasaran ya teman-teman. Tools pemasaran itu bisa macam-macam. Kalau yang organik menggunakan konten, nanti saya jelasin. Tapi kalau misalnya kita yang pakai paid, itu contohnya paid itu bisa Facebook Ads ya, atau Instagram Ads gitu, atau Google Ads gitu. Itu kalau di Instagram itu kita pakainya Facebook Ads atau Instagram Ads gitu ya. Itu 85 juta orang, seandainya cuma 0,0 sekian 0,0001% aja itu
udah sekitar 8.500 atau 8.500 orang lah kita jangkau ya. 8.500 orang jadi audiens kita yang jadi pembeli kita, dengan keuntungan kita ambil dari rata-rata satu produk 10.000 atau dari sebuah jasa, yang jasa notabene kalau e-course aja bisa di atas 100.000 ya, bisa 100.000, 200.000, sampai 500.000, sampai jutaan gitu e-course doang gitu. Nah kalau misalnya kayak produk-produk nih, teman-teman jual produk fisik gitu kan, bisa ngambil margin di atas 10.000 aja, udah berapa gitu kalau dikonversi dari 85 juta pengguna Instagram. Itu baru Instagram. Nah kalau dari Facebook saya nggak liatin di sini, cuman dari Facebook itu saat ini penggunanya sudah di angka 180 jutaan. Kalau nggak salah saya lihat tadi 180 jutaan ya pengguna Facebook gitu. Nah ini coba kita lihat ya. Ini data yang saya ambil Maret 2020 ke Maret 2021. Ini pertumbuhannya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Facebook pertumbuhannya sekitar 22 juta orang dalam 1 tahun ini. Semenjak masa pandemi ya. Terus Instagram juga dari 64 juta saat ini udah di 87 juta gitu. Tadi kan di bulan Januari 85 juta ya. Sekarang kita udah 87 juta nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lihat ini bisa ini saya ambil dari data portal ya. Nanti saya share nih ambilnya. Data ini tuh update terus ya teman-teman. Jadi bayangin 87 juta orang dari tadi yang 64, berarti penambahannya dalam 1 tahun itu perkiraan udah 23 juta orang sendiri tuh setiap tahun gitu. Nah itu saya lihat perkembangan bulanannya kalau di breakdown sekitar 1,5 sampai 2 juta orang setiap bulan ada pengguna baru di sosial media, termasuk Facebook dan Instagram gitu. Itu yang paling growth-nya paling kencang saat ini gitu. Nah di sini ada signifikan Messenger, karena Messenger ini kan tergolong baru di tahun 2020 ya, baru digencarin sama Facebook. Dia pertumbuhannya signifikan banget sampai 100 juta orang pengguna. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana sih berkembang di sosial media gitu? Apa yang harus dilakukan gitu buat berkembang di sosial media? Nah ini saya tunjukin data statistik saya ngebangun satu akun ya dari Februari 2020 sampai ke April 2021. Nah ini saya bikin 2 lompatan ya teman. Dari Februari 27 sampai ke September, ini pertumbuhan saya lumayan signifikan, selama 6 bulan tuh ada 25.000 follower. Nah dari September sampai ke April turun nih. Dari 25.000 cuma sampai ke 31.000. Nah ini ada alasannya ya teman-teman. Ketika di Februari sampai ke September, itu saya benar-benar gencar yang namanya bikin konten gitu. Jadi bikin konten itu setiap hari kalau bisa 1 gitu. Jadi kalaupun ada jeda sehari aja, jangan jeda berhari-hari. Nah itu saya konsisten, benar-benar konsisten. Nah akhirnya konten itu yang kita posting reach ya, nge-reach atau ngejangkau audiens baru gitu yang sesuai sama relate sama konten itu. Misalnya saya sharing tentang Instagram ya. Banyak orang-orang yang butuh informasi tentang Instagram marketing. Akhirnya saya coba sharing karena kebetulan kenapa saya sharing, karena saya ada mau ngebangun audiens yang memang butuh informasi tentang Instagram, tentang sosial media. Karena saya nantinya punya satu produk yang akan saya pasarkan dengan audiens yang sudah terbentuk ini gitu, secara organik. Nah, jadi kalau teman-teman lihat pertumbuhannya signifikan sampai bulan September. Lalu kenapa bisa turun gitu? Nah, ini saya mau nunjukin bahwa posting konten di dalam sosial media itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika mulai September, Oktober itu saya launching produk. Saya launching produk, saya pasarkan sampai di bulan Januari untuk testing seberapa besar saya bisa mendapatkan income ya dari satu account aja gitu. Akhirnya saya testing, sekaligus saya testing untuk nggak posting rutin kayak seperti dulu gitu. Akhirnya saya nggak posting rutin tuh, gitu. Mungkin sebulan bisa posting hanya 2 minggu gitu atau 3 minggu, yang itu pun bolong-bolong gitu. Nah itu sebenarnya bagian dari riset di mana nanti saya akan bikin konten ya, bikin konten tentang itu gitu, bahwa kita perlu ngebangun akun itu perlu yang namanya konsistensi terhadap posting konten gitu.
Nah, ini udah menunjukkan banget, dari data ini menunjukkan banget bahwa ketika kita tidak posting konten, tidak nggak keluarin konten kita, nggak ngasih manfaat sama audiens, ya pertumbuhan follower kita pun turun, karena konten itu nggak ngejangkau audiens lain, karena sebuah konten diposting, ketika kita nanti konten itu masuk ke dalam hashtag atau masuk ke dalam explore, dia ada masanya, terutama dalam explore ya, ada masanya sampai dia bisa kalah sama konten yang lain gitu. Jadi berhenti untuk jadi algoritma Instagram berhenti untuk merekomendasikan konten tadi ke audiens baru gitu. Itu ada masa-masa seperti itu. Cuma kita nggak bisa prediksi ya. Itu tergantung dari algoritma Instagramnya sendiri gitu. Jadi ini saya pesan di sini adalah kalau teman-teman mau bangun sosial media dan pengen followernya banyak gitu ya, berpotensi buat menghasilkan, posting konten yang rutin gitu. Kalau bisa seminggu 5 kali minimal gitu. Sabtu minggunya libur gitu. Itu bisa, dan itu juga udah nggak terlalu berat ya, karena sekarang ini konten bisa kita schedule, kita batching modelnya, bikin konten sehari, misalnya satu minggu weekend bikin buat satu minggu ke depan gitu, itu kita bikin satu hari full ya buat satu minggu ke depan, tinggal di scheduling gitu. Bisa pakai Facebook Creator Studio atau pakai tools scheduling yang lainnya ya, yang ada di luar sana gitu. Nah, oke, ini statistik. Nah, intinya apa tadi kan, konten marketing. Jadi penting banget yang namanya kita bikin konten, memasarkan konten gitu ya. Konten itu juga dibuat bukan hanya sekedar cuman buat konten aja gitu, terus udah ngumpulin follower, enggak. Banyak konten itu punya banyak tujuan. Ada yang buat brand awareness, ada yang buat menjual sesuatu gitu ya, ada titipan menjual sesuatu, kayak misalnya kita bikin, mungkin teman-teman tahu di Instagram tuh ada yang namanya konten carousel ya. Konten carousel itu kan bisa mampu sampai 10 slide kita bikin ya. Dia berupa slide. Nah, biasanya kalau teman-teman yang punya produk ya, contohnya kayak saya gitu. Saya punya produk, saya punya e-book gitu. Terus saya biasanya pasarkan secara organik melalui konten. Saya posting konten, di slide terakhir saya pasarin tuh e-book saya gitu. Nah, ada namanya call to action. Call to action-nya di slide terakhir saya sebutin gitu. Kalau misalnya tertarik dengan e-book ini, tertarik dengan Instagram Growth, atau ingin belajar lebih lagi, bisa klik link di bio saya gitu. Jadi di bio itu saya udah siapin link buat website menuju ke website pembelian ya, landing page pembelian e-booknya gitu, atau e-course gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih pola-pola seperti itu gitu. Kalau misalnya ingin memasarkan, tujuannya kan tadi di judul itu ada social media branding untuk digital marketing ya. Nah, jadi dibedain social media brandingnya apa, sosial media branding apa, digital marketing itu apa gitu. Jadi konten marketing ini sebenarnya masih masuk dalam digital marketing gitu, satu ranah di digital marketing. Nah, digital marketing itu ada banyak, ada kalau di sosial media namanya sosial media marketing, itu kayak Facebook, YouTube dan lain-lain ya, Instagram. Terus ada lagi email marketing, ada lagi konten marketing, terus ada. Nah, konten marketing nggak cuma ada di IG ya, di semua. Namanya konten, selama kita bikin konten di platform manapun, di website, di YouTube, di TikTok, dimanapun kita bisa bikin konten gitu ya. Itu ngejangkau audiens yang kita targetkan dengan isi kontennya sendiri. Gitu. Oke, itu tujuannya ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum teman-teman bikin konten, nah ini mungkin pengalaman dari tadi ya Mas Ahmad, Mas Lino ya. Nah ini ada sebelum kita bikin konten, kita harus tahu dulu nih yang namanya niche. Mungkin teman-teman ada yang udah mengetahui, ada yang belum mengetahui tentang niche ya. Jadi niche itu sebenarnya target market, segmentasi market yang paling kecil gitu. Tapi dengan kecilnya segmentasi market ini, kita bisa masarin suatu produk yang spesifik gitu. Contoh nih, di dalam fashion muslim itu ada jilbab segi 4 gitu ya. Jilbab kan ada banyak ya, ada jilbab segi 4, ada khimar, ada apa? Ada jilbab yang langsungan gitu ya, beda-beda ya sebutannya. Nah, ada juga jilbab yang saya punya customer ya. Jadi saya punya, bukan customer, saya punya klien, dia model jilbabnya polos. Ada lagi model jilbabnya yang memang dia warna-warni itu ya, bercorak gitu. Itu beda target market. Biasanya ada orang perempuan
yang suka sama yang polos-polos, ada yang suka sama yang motif-motif gitu kan. Nah itu juga kaitannya nanti sama-sama umur nih teman-teman ya. Misalnya kayak, oh ternyata yang polos-polos ini lebih disenangi oleh wanita pekerja gitu ya, wanita pekerja yang umurnya mungkin sekitar 24 sampai 35 gitu ya, karena kan dia nggak mau yang ribet-ribet, ada corak, pengen yang masuk semua ke warna bajunya gitu. Itu kita harus belajar, namanya menentukan niche ya, jadi target market terkecil gitu. Nah, kalau di dalam membangun personal brand atau non-brand, kita harus tahu ada 3 hal yang kita perlu tahu ya. Ada problem, audience, ada passion atau keahlian kita gitu, atau produk kita gitu, ada market atau pasar gitu ya. Jadi kita punya keahlian. Nah, kita tahu nih dengan keahlian kita bisa ngasih solusi buat problem audience gitu. Nah, oke, pakai konten gitu kan. Tapi kira-kira kalau kita udah kasih konten begini, kira-kira ada marketnya nggak ya? Kira-kira mereka mau sesuatu yang lebih dari kita nggak sih gitu. Misalnya kita bikin konten, oh saya pengen ngasilin nih, kan bikin konten udah cukup lah gitu, udah terus-terusan bikin konten, saya pengen ngasilin. Akhirnya apa? Konten ini saya jadikan entah ebook atau jadi produk ya misalnya. Jadi produk tujuannya misalnya tadi awal pengennya ngejual jilbab. Akhirnya saya bikin konten buat ngumpulin wanita-wanita yang pakai jilbab. Caranya gimana ya? Saya bikin konten tentang Islami, tentang perempuan, tentang ya spesifik arah perempuan lah. Terus lebih spesifik lagi ke arah perempuan yang anak muda lagi ya, yang umurnya nggak tua gitu ya. Yang pada akhirnya begitu mereka udah follow akun kita dengan konten-konten kita yang bermanfaat tentang Islami lah, tentang misalnya gimana sih eh, caranya pakai jilbab yang syar'i, kayak gitu kan bisa jadi konten ya. Nah terus setelah mereka udah jadi follower kita, baru kita bisa kasih tuh yang namanya produk kita atau jasa. Produknya tadi kalau jilbab ya jilbab gitu ya, kita bikin produk jilbab, produksi sendiri, kita pasarin di dalam akun itu gitu. Nah kalau misalnya ini teman-teman mahasiswa, mungkin kalau saya lebih berpikir yang simpelnya ya. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin yang uangnya terbatas, yang nggak punya budget kayak pebisnis buat bikin produk gitu ya, menciptakan satu produk, bikin produk fisik, yang kita harus hitung harga pokok penjualannya segala macam. Nah saran saya sih kalau misalnya teman-teman bisa bangun, kan teman-teman punya ilmu nih, gitu ya. Coba share ilmunya di dalam akun personal brand teman-teman, bikin satu akun personal brand, fokus ke sharing satu topik gitu ya. Misalnya topik apa yang teman-teman kuasai di FBE, misalnya di bisnis dan ekonomi, teman-teman tahu nih caranya bisnis online gitu ya. Nah, teman-teman boleh sharing gitu ya. Walaupun cuma sekedar sharing ilmu ya. Tapi itu lama-lama teman-teman bisa loh menciptakan produk yang, saya nggak bilang produk yang dijual itu selalu produk fisik, enggak. Tapi produk digital pun berupa keahlian yang bisa kita sharing. Misalnya kita punya pengalaman nih tentang suatu hal gitu ya. Terus kita mau ngerubah seseorang atau ngerubah orang lain biar bisa kayak kita. Misalnya kayak saya ini sharing sekarang gimana sih optimasi Instagram biar biar teman-teman bisa growth juga gitu, sama kayak saya bisa growth. Itu sebenarnya ilmu yang bisa diturunin ke orang lain gitu. Nah, tergantung saya. Ilmunya ini mau saya sharing secara gratis atau saya sharing dalam bentuk produk. Misalnya saya bikin buku akhirnya. Gitu, saya bikin buku, saya cetak buku, saya masukin ke Gramedia misalnya, atau kalau di Gramedia kan yang cetak mereka ya, atau saya bisa self publishing gitu ya, bikin buku sendiri, saya pasarin sendiri gitu kan, lewat akun saya, lewat Facebook Ads, Instagram Ads, kayak gitu-gitu. Atau saya mampunya nggak punya modal nih buat bikin buku, akhirnya saya bikin digital produk, contoh ebook gitu, ebook saya siapin websitenya gitu ya buat pembelian ebooknya gitu ya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Jadi jangan dipikir bisnis online itu hanya kita harus butuh modal buat ciptain produk terus kita harus jual produk gitu, enggak juga. Banyak internet marketer, digital marketer yang mereka jualannya sebenarnya ilmu. Mereka belajar, mereka jadi expert gitu ya, mereka uji coba gitu ya, dengan misalnya mereka punya modal, akhirnya mereka uji coba jual produk gitu. Atau mereka uji cobanya dengan ngejual produk digitalnya mereka gitu. Mereka tuangin ilmu-ilmu mereka, mereka jual itu dalam bentuk buku gitu ya. Mungkin teman-teman tahu ada Kang Dewa Eka Prayoga gitu ya, yang cukup terkenal. Dia jago jualan online ya. Produk dia kebanyakan buku gitu. Jadi dia berbagi ilmu, pengalaman hidupnya dia gitu ya, pengalaman dia berbisnis. Gitu.
Jadi apapun bisa sekarang dijadikan sesuatu yang ada benefit gitu ya buat kita. Gitu, nggak cuma sekedar bikin konten, tapi ada sesuatu yang menghasilkan buat diri kita. Nah, tapi teman-teman harus tahu dulu nih problemnya apa, potensi marketnya ada nggak nih gitu. Terus passionnya, kita punya passion nggak, punya keahliannya nggak. Kalau misalnya nggak punya keahlian, nggak usah takut, belajar gitu. Karena sesuatu itu semua bisa dipelajarin gitu. Gitu. Nah, di dalam 3 market tadi ya, tadi audience, saya ngomongin tentang niche. Nah, ini ada 3 market yang potensial banget kalau misalnya teman-teman mau berbisnis gitu ya, atau mau menyasar target market, target audience. Itu ada 3 market, itu wealth, health, sama relationship. Kalau wealth itu kan lebih ke arah keuangan lah, apa segala macam gitu ya. Mungkin di sini ada turunannya, teman-teman bisa lihat. Ini saya ambil dari bukunya Russell Brunson ya. Dari buku Russell Brunson. Jadi kalau kita fokus ke dalam 3 market ini gitu, ini potensi buat menghasilkan, potensi buat kita growth di sosial media itu besar. Jadi teman-teman punya di FBE punya diajarin tentang finance misalnya, atau tentang investing gitu ya, atau tentang sales, atau tentang marketing gitu di FBE. Nah, teman-teman bisa nih ilmunya yang udah teman-teman kumpulin, teman-teman bikin konten, tuh jadiin konten, gitu, jadiin konten. Terus nanti setelah jalan boleh tuh mulai berpikir nanti saya mau ngapain ya? Apakah saya mau menciptakan produk digital atau saya mau nyoba bikin produk gitu, misalnya produk apa, kosmetik atau apa, terus coba pasarin gitu. Nah, itu bisa ya teman-teman di sosial media sangat bisa gitu. Jadi beda sama di marketplace. Kalau marketplace kita cuma tinggal taruh, terus di marketplace pun juga ada ads-nya ya, iklannya tuh ada juga gitu. Cuman kalau marketplace kan benar-benar nunggu orang yang datang ke marketplace buat cari sesuatu. Tapi kalau di sosial media, orang buka sosial media bukan cari sesuatu gitu, tapi bisa dikasih sesuatu gitu. Jadi cara jualannya pun beda, nggak bisa hard sell, nggak bisa jualan langsung, tapi kita pakai konten gitu ya, dikenain problemnya mereka apa, dikasih solusinya mereka apa lewat konten kita, yang pada akhirnya mereka merasa oh bermanfaat, boleh deh saya pengen pengen konsultasi lebih. Nah, teman-teman bisa charge jadi coaching atau apa gitu ya, ke arah yang lebih ke arah monetisnya gitu ya, lebih ke arah menghasilkan gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya contohnya ya, di dalam 3 core market tadi, health, wealth, sama relationship itu ada nutrisi, diet, fitness, gitu kan, ada di wealth itu ada sales, marketing gitu. Nah, ini contohnya kalau misalnya teman-teman mau nargetin, bikin sesuatu, mungkin sebuah akun, fokus di satu konten, harus ada turunan ini. Ini contoh kayak di health ya, kesehatan nih health gitu ya. Terus spesifik ke arah kesehatan mental, bagi siapa? Nah, ini segmentasi lagi nih umur, bagi mahasiswa atau bagi orang tua atau bagi anak kecil gitu, itu beda, segmentednya lebih kecil gitu. Jadi tadi yang saya bilang niche itu bagian terkecil, kita harus benar-benar kecilin banget gitu sampai ke target orangnya kita sebut di sini. Kayak misalnya di Wealth nih ada marketing, saya pakai Instagram marketing buat pebisnis online. Akhirnya saya bikin konten gimana caranya memasarkan di Instagram untuk pebisnis online gitu. Jadi spesifik ke orang-orang yang butuh informasi, yaitu si pebisnis online ini, dia butuh informasi tentang marketing di Instagram. Akhirnya saya bikin konten yang seperti itu. Atau parenting, bagaimana sih menghadapi anak usia dini. Nah, artinya kan kalau ngelihat menghadapi anak usia dini, teman-teman pasti mikirnya, oh ini pasti yang nyari konten ini ibu-ibu yang baru nih, baru punya anak gitu kan. Baru-baru punya anak, pasti kena gitu. Ibu-ibu yang baru-baru punya anak pasti punya problem ya, anaknya sering rewel lah, anaknya sering nangis, sering apa. Nah, itu bisa teman-teman sharing konten-konten yang bermanfaat. Sampai nanti mungkin teman-teman akan jual produk-produk misalnya kayak baju anak kecil gitu ya. Terus kayak misalnya apalah perlengkapan-perlengkapan anak kecil, itu bisa nanti diselipin gitu, jualan kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya saya akan bahas tentang Instagram optimization. Ini udah setengah jam. Nah, ini ada konten nih, saya coba cepet aja teman-teman, takutnya nggak kejar. Ini ada konten yang di Instagram, ada personal, ada tim, ada brand, ada hybrid. Ini contoh aja. Jadi kalau personal itu ketika kita bikin akun, pasti dapetnya personal. Nah, terus nanti ada namanya, kita rubah ke akun personal, ya ke akun kreator atau ke akun bisnis.
gitu. Nah ini peruntukannya. Kalau tem itu biasanya kayak tentang kucing gitu kan, atau tentang apa lagi ya, yang kayak tem arsitektur gitu ya. Nah itu ada tema tertentu, akun yang ngebahas tentang tema-tema tertentu, arsitektur lah, bangunan arsitektur, tentang apa resep gitu ya, resep-resep kayak gitu-gitu. Nah kalau brand ya benar-benar brand kayak Starbucks lah, kayak misalnya Kopi Nako lah atau apa gitu ya, McDonald gitu ya, KFC. Nah itu yang brand. Nah ini yang hybrid. Hybrid tuh kayak misalnya ini contoh akun saya sendiri ya. Ini kan contohnya Gary V. Saya termasuk membangun akun hybrid. Kenapa? Persona branding yang ditonjolkan, tapi di balik itu saya punya jasa sosial media agency gitu ya. Terus saya punya produk yang lain-lain. Nah itu hybrid. Jadi hybrid itu perpaduan antara personal dengan brand gitu ya. Kita bangun personal brand di depan, tapi di belakangnya kita punya sesuatu yang kita bisa bisa pasarkan gitu ya. Gitu. Brand saya lah, company saya kayak gitu. Nah itu ikon hybrid, teman-teman. Oke. Nah, terus ini optimasi bagaimana mengoptimasi bio ya, gitu. Kalau di bio itu eh, profile picture penting ya teman-teman, karena eye catching. Orang pasti kalau ngelihat itu, ngelihat komen atau ngelihat apa pasti ada gambar foto kan gitu ya. Nah itu kalau bisa diusahain backgroundnya yang warna cerah. Ini saya kebetulan kalau saya temanya hitam putih ya, hitam putih abu-abu gitu. Saya memilih itu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa pakai warna-warna cerah tapi polos di belakang gitu. Jadi benar-benar setengah close up ya gitu. Nah, dia tuh harus menjelaskan siapa kita, apa yang kita sharing, apa yang kita kasih yang bermanfaat buat orang, terus gimana kita bisa berkomunikasi sama mereka gitu ya. Jadi kalau misalnya audiens itu butuh informasi dari kita lebih lanjut, dia mau kemana gitu, apakah DM atau ke web gitu, itu harus ditempatkan di dalam bio. Username harus jelas, hindari penggunaan angka atau karakter gitu ya. Nama brand, nama personal brand, atau nama pemilik akun. Itu bebas ya teman-teman, asal jangan pakai karakter yang aneh-aneh, susah nanti orang nyarinya. Nah ini juga masuk ke SEO ya, masuk ke search engine-nya Oracle, search engine-nya si Instagram. Jadi teman-teman kalau misalnya search misalnya kayak di name-nya ada brand name ya, misalnya brand name-nya berhubungan sama produknya gitu ya, misalnya jilbab, ada kata-kata jilbabnya gitu ya, itu masuk pencarian gitu. Nah sama dengan name, di sini name saya cuma Julian Louis Van S, itu seharusnya sebelumnya saya bikin di sampingnya ada Instagram strategis atau tips Instagram. Jadi orang ketika nyari di Instagram tentang tips Instagram, akun kita akan muncul gitu, walaupun bukan nama kita yang dicari ya, tapi tips Instagramnya. Jadi jangan lupa nambahin keyword keahlian, profesi atau produk. Kalau brand biasanya produknya. Di sini ada nama itu hijab lah, atau apa dress anak gitu ya. Beda-beda tuh biasanya di dalam itu. Itu masuk pencarian gitu. Nah terus highlight ini penting buat social proof. Personal brand bisa berupa social proof jasanya, bisa berupa produk yang dia punya, bisa berupa behind the scenes, testimoni, dan sebagainya ya. Komunitas juga boleh kalau misalnya teman-teman mau tampilkan gitu. Itu buat personal brand. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di sini ya, di Optimize Profile. Nah, ini antara brand sama personal brand. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat lagi. Ini saya agak cepat kalau masih agak panjang ya pembahasannya. Gitu. Nah, konsistensi fit. Kita perlu yang namanya konsistensi fit. Jadi algoritma Instagram juga mengenal konsistensi fit ini gitu ya. Termasuk ada namanya di dalam algoritma itu ada image recognition. Dia mengenali nih penempatan teks di mana, penempatan gambar di mana. Nah, itu berhubungan dengan top post hashtag. Nah, itu lebih deep lagi, lebih dalam lagi pembahasannya, lebih ke teknis ya, teman-teman. Gitu, itu ada nanti di belakang-belakang tentang hashtag, udah saya kasih informasi. Nah, kayak Lozi Hijab nih, brand, dia kalau teman-teman lihat dia ada pola warna yang kayaknya kok warnanya begitu terus ya gitu. Karena dia bermain di warna itu. Nah, jadi teman-teman harus paham, bangun personal brand, bangun brand, kita harus punya ciri khas. Salah satunya dengan warna, gitu ya, dengan model konten gitu. Itu harus punya ciri khas, konsistensi fit lah gitu ya. Biar orang udah hafal nih, kalau ini kontennya Julian atau kontennya si Lozi gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami masalah konsistensi. Oke, selanjutnya, nah ini pertanyaan yang sering banget masuk ke DM ya.
Jadi berapa kali sih konten itu harus diposting? Kalau saya sih cukup, kalau personal brand cukup 1 kali sehari. Itu udah cukup. Asal konsisten terus ya tiap hari gitu. Nah terus kalau brand, antara brand dan personal brand cenderung pertumbuhan follower untuk brand cenderung lebih sulit ketimbang personal brand gitu. Makanya kenapa brand itu kadang harus posting 2-3 kali sehari gitu ya, buat ngejangkau orang yang lebih banyak gitu. Beda hal yang personal brand. Kalau personal brand sih nggak usah sering-sering, cukup sekali aja. Nah, kapan waktu posting? Nah, ini. Waktu posting terbaik itu adanya di insight ya. Teman-teman bisa lihat insight-nya gitu ya. Kayak di sini kan kelihatan sekitar jam 6 itu peak time. Dia udah mulai tinggi tuh, ada 33.000 gitu yang aktif. Nah, kalau bisa setengah jam atau sejam sebelum peak time ini posting konten gitu. Jadi jangan ngasal besok hari ini jam 9 pagi, besok jam 3 sore, jangan kayak gitu. Jadi teman-teman harus belajar dari insight teman-teman. Nah, yang perlu digarisbawahi, insight ini akan muncul, yang audience insight ya, ini akan muncul ketika kita rubah ke kreator atau bisnis account. Terus kedua, ketika kita sudah mencapai 100 follower gitu ya. Kalau udah 100 follower, dia baru muncul kalau dia audience insight. Gitu. Jadi teman-teman harus rubah dari akun yang personal ke kreator atau ke bisnis account ya. Gitu. Oke, content creation tips. Nah, ini buat analisa jenis konten sesuai niche. Teman-teman misalnya tadi udah menentukan ya, udah menentukan niche-nya apa. Nah, coba cari hashtag gitu ya. Saya cari hashtag tentang bisnis online gitu. Oh, ternyata di bisnis online itu kontennya banyaknya yang single image. Nah, teman-teman harus bikin konten yang single image, jangan carousel gitu. Karena kalau misalnya kita beda nih dari top post si hashtagnya, kita nggak bisa ranking di atas. Contoh kayak ini nih, tips marketing ya. Nah, karena tips marketing ini kebanyakan adalah carousel, akhirnya saya bikin carousel dan saya pelajarin pola gambarnya ya. Gambarnya pasti akan selalu di sebelah kanan, kemungkinan besar gitu kan. Di tulisannya ada di sebelah kiri atas gitu. Nah, ada lagi yang benar-benar tulisan aja nih, ada 4 ya. Ada 4 yang tulisan aja, 5 ya. Tuh, kalau teman-teman lihat polanya, ini tulisannya di atas, kiri, image-nya di samping. Nah, teman-teman harus lihat polanya. Contoh kayak gini. Ini tulisannya di tengah ya, di tengah. Tapi ada juga yang dia orang gitu ya, gambar orang. Gitu. Ini tulisannya di tengah bawah. Nah, teman-teman harus perhatikan gitu. Itu ada pola itu. Kalau teman-teman pengen masuk top post hashtag, ada strateginya kayak gitu ya. Jadi harus lihat nih ada jabarannya. Saya nggak bisa bacain semua. Mungkin teman-teman nanti lihat aja di slide-nya. Nanti mungkin saya sharing ya PDF-nya. Terus kita lanjut konten formula. Nah, ini membahas bagaimana membuat konten berupa carousel ya. Gitu. Nah, jadi kalau carousel ada 10 slide, saya ngomongin carousel karena video single image udah tergantung masing-masing. Jarang orang yang bisa bikin video konten. Saya bikinnya carousel karena ini paling cocok buat mengedukasi gitu. Kalau kita bangun personal brand atau brand, kita mau edukasi orang gitu ya, paling bagus pakai carousel. Nah, biasanya saya pakai formula ini, ada AIDA. Nah, ini nih formula marketing sebenarnya. Mungkin teman-teman udah pada tahu gitu ya. Ini cuma diimplementasi dalam konten gitu. Jadi ada attention, interest, desire, sama action. Nah, jadi attention ini lebih banyak ke arah bagaimana menggunakan image, terus headline yang copywriting-nya oke banget gitu. Jadi teman-teman audiensnya begitu ngeliat kata-kata A gitu ya. Ini berhubungan sama copywriting nih, kata-kata A kayaknya nggak bisa kalau nggak buka kontennya gitu. Nah, itu teman-teman harus belajar namanya copywriting ya di headline itu ya. Itu perlu pelajarin gitu ya. Terus image juga pakai image-image yang nggak biasa, yang jarang orang pakai gitu. Kalau bisa yang premium kayak di Free Pick, kalau kita nyari itu image source ya, image source ada Pexel, ada Free Pick, ada macam-macam. Usahain yang premium yang kita langganan karena orang jarang mau langganan dan biasanya kalau langganan image-image itu lebih banyak variasinya gitu dan orang jarang pakai. Jadi orang lebih tertarik gitu buat buka gitu ya teman-teman. Gitu. Terus desire ini biasanya poin-poin penting ya di dalam desire ini dimasukin. Jadi kesimpulan dari interest nih, kita bangun interest gitu ya, bangun informasi di slide 2 sampai 7. Nanti di slide 8-nya kita rangkum jadi satu. Apa yang dibahas di slide 2 sampai 7 dirangkum di 8 sampai 9 atau 9 aja cukup gitu ya. Dirangkum. Jadi orang pengen nge-save gitu. Karena penting nih. Sekarang kalau teman-teman lihat di Instagram ada button save itu ada di depan. Artinya kenapa di depan? Kenapa Instagram merubah itu jadi depan? Karena save itu penting sekarang. Gitu. Jadi
katanya di luar itu like udah nggak terlalu like udah dihilangin malah ya gitu. Jadi save yang sekarang tombol save ada di depan. Jadi kita bisa lihat tuh save kita tuh di save apa aja sih gitu, konten-konten kita yang banyak di apa yang kita save gitu ya. Nah itu jadi bikin konten menggunakan AIDA ini, menggunakan carousel, di mana konten ini kalau bisa di save sama orang, artinya bermanfaat banget gitu ya. Orang kalau baca konten ini nih dia bisa berubah, bisa ngerubah sesuatu di diri dia gitu ya, ada manfaatnya gitu. Teman-teman harus bikin kontennya seperti itu kalau mau growth ya, sosial medianya, Instagramnya gitu. Oke, nah ini contoh ya. Di sini saya AIDA, nah ini saya kenain bikin struktur caption kok bikin struktur caption yang enggak ngerepotin gitu ya. Orang mungkin banyak yang repot bikin caption kayak gimana sih, akhirnya saya sentil di sini gitu ya. Yang nggak ngerepotin gimana sih gitu kan. Nah ini saya bangun interestnya gitu. Pernah ngalamin nggak kebingungan? Oh pernah nih gitu. Terus sebelumnya kita harus tahu dulu struktur caption. Struktur caption itu emang ada ya orang bikin struktur caption gitu ya. Itu akhirnya saya jabarin gitu ya. Apa aja sih struktur caption gitu. Sampai orang-orang ini tahu gitu, kebangun interestnya dari tiap slide itu kebangun. Oh iya ya bener ya ada kayak gini ya gitu. Akhirnya saya jabarin. Nah ini termasuk konten yang save-nya banyak banget ya teman-teman. Banyak banget gitu. Oke. Nah ini juga kalau teman-teman lihat save di konten saya itu ini yang ini 5 jenis tools yang digunakan konten kreator ini kan bermanfaat ya. Banyak konten kreator yang nggak tahu tools ini gitu. Akhirnya saya coba kasih gitu ya. Save-nya sampai 4.000 gitu. Terus ada yang bikin caption kok repot gitu ya. Nah ini sebenarnya sama loh. Kalau teman-teman tahu ya, antara konten yang ini sama konten yang sebelumnya, ini sebenarnya konten yang saya repurpose. Jadi awalnya itu konten yang ini yang saya posting dulu. Karena bagus, save-nya sampai 16.000, akhirnya saya repurpose. Jadi teman-teman nggak usah takut kehabisan ide konten. Kalau kehabisan ide konten, cari konten yang paling bagus dulu sebelum-sebelumnya diposting. Kalian lihat ya teman-teman lihat yang save-nya banyak, share-nya banyak gitu ya. Coba dibikin ulang gitu dengan yang agak-agak dibedain gitu ya, tampilannya, image-nya, penataan, kata-kata dibedain gitu. Tapi value-nya sama gitu. Nah, ini saya dapat 16.200 save. Nah, ini follower dari sini lumayan loh. Yang di kiri ini ada 200-an, yang ini saya dapat 1.800. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini bagian dari konten marketing. Jadi bikin konten buat kita ngumpulin audiens gitu ya. Gitu. Oke. Nah, ini contoh headline dan cover image. Yang ini yang buat brand ya. Jadi ada kalau di brand konten-konten engagement yang menggunakan interaksi itu kayak gini nih, kayak ada yang kayak kata-kata diacak gitu ya, terus ada yang kayak puzzle gini gitu ya, terus ada yang tips supaya pas ngumpul bareng nggak jadi gibah gitu ya, gimana sih caranya gitu kan. Terus ini hati-hati ya niat keliru. Nah ini jadi tips-tips sekarang brand itu udah mulai ngumpulin audiens dengan cara konten tips, karena orang nggak mau dijualin. Jadi kalau misalnya brand isinya jualan terus, produk terus, orang juga males buat follow gitu. Tapi kalau misalnya dia follow brand karena dapat manfaat kayak gini nih gitu ya, tips-tips, terus ada game, hiburan segala macam, ya orang juga bersedia follow karena dia dapat manfaat. Tapi kalau teman-teman bikin brand isinya dagangan semua gitu ya, atau foto-foto selfie yang nggak jelas gitu ya, personal brand, foto-foto selfie terus, orang juga nggak akan follow karena nggak dapet manfaat dari situ gitu teman-teman. Gitu. Oke, caption nih yang tadi ya tentang caption part ya. Gitu. Ntar mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Oke, content engagement tips lewat hashtag ya. Hashtag penting ya teman-teman, sampai sekarang masih penting walaupun relate hashtagnya udah dihilangin. Kayak misalnya kita nyari satu hashtag, kalau zaman dulu kan kita cari hashtag tips bisnis online, nanti ada rekomendasi tuh hashtag-hashtag yang berkaitan apa gitu, kita bisa pakai. Tapi kalau sekarang udah enggak, udah dihilangin gitu. Jadi kita harus pakai tools khusus. Toolsnya teman-teman bisa pakai meta hashtag gitu ya, atau Ingrammer gitu ya. Teman-teman bisa pakai itu buat cari yang berkaitan gitu. Hashtag apa yang berkaitan. Gitu. Hashtag itu sebenarnya kalau kita pakai hashtag, konten kita akan ditempatin di dalam halaman hashtag-nya gitu. Nah, halaman hashtag itu ada dua, ada top post, ada
recent post. Kalau recent post ketika kita baru posting, dia nampil di recent post. Nah, orang lain posting, kita akan turun tuh postingan kita di recent post, turun terus ya, gitu. Jadi nanti ada hubungannya ke DAPC ya, Daily Average Posting Konten ya kalau nggak salah ya, posting count. Jadi kalau misalnya teman-teman harus lihat tuh DAPC itu bisa kelihatannya ada di meta hashtag. Jadi seberapa sih hashtag ini hariannya dipakai orang gitu. Misalnya dia dipakai 200 orang dalam satu hari. Artinya kalau kita bagi jam 240 lah. Kita bagi jam artinya kan sekitar 10 postingan dalam satu jam misalnya ya gitu ya. Itu juga kan nggak 24 jam aktif ya, harusnya dibagi sekitar 16 jam gitu ya. Nah, itu artinya kita harus berkompetisi sama 10 konten orang lain di recent post gitu. Nah, jadi teman-teman harus pinter-pinter pakai yang DPC-nya itu rendah, jangan terlalu tinggi biar kontennya nggak cepat tenggelam gitu. Mungkin ini agak-agak teknis ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa pelajarin lagi masalah DAPC. Nah, ini saya coba share di sini ya. Detailnya nanti teman-teman bisa baca lagi. Saya takutnya waktunya nggak cukup ya. Oke. Oke, nah ini teman-teman bisa pakai meta hashtag. Cuman kayaknya meta hashtag ini udah nggak benar-benar free ya. Kalau dulu tuh free banget, tapi kalau nggak salah ini ada batasannya pakai meta hashtag. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai Ingrammer. Ya, Ingrammer juga bagus juga buat nyari hashtag gitu ya. Bagus buat nganalisa akun kompetitor juga gitu. Teman-teman bisa pakai gitu ya. Nah, ini ada tipsnya bagaimana cara masuk top post hashtag gitu ya. Nah, ini teman-teman lihat rata-rata like dari 9 sampai 12 konten yang ada di top post. Nah, kalau misalnya rata-rata like dan komennya mirip dengan konten-konten kita nih, rata-rata kita posting dapatnya segitu, artinya konten kita kalau pakai hashtag itu kemungkinan bisa masuk top post gitu ya, teman-teman. Teman-teman bisa baca lagi di sini. Oke, ini yang terkait tadi di APC ya. Saya jelasin juga di sini gitu ya. Jadi post per hour kalau di meta hashtag post per hour ya. Gitu. Jadi berapa postingan per jam. Kita harus berkompetisi. Misalnya sejam ada 10, artinya kita berkompetisi sama 10 gitu ya. Nah, bandingkan kalau kita berkompetisi sama 50 postingan satu jam. Waduh, itu cepat banget konten kita turun. Akhirnya orang kalau pas buka hashtag itu, konten kita udah ada di bawah. Jadi orang udah males kan scroll-scroll gitu ya. Jadi usahain pakai DAPC yang rendah. Gitu. Itu ada di meta hashtag ini. Nah, ini nih ada di meta hashtag nih. Ini ada rata-rata komen ya, ada rata-rata like. Nah, ini ada post nih, 17 per hour. 17 per hour. Mungkin teman-teman lihat ya nanti ya. Gitu. Oke. Nah, ini daily engagement strategi. Jadi ada interaksi. Sebenarnya saya punya, kalau di komunitas saya di ebook ya, di ebook IGS itu saya punya IGS community. Mereka yang beli ebook saya belajar caranya gimana growth. Itu rata-rata kalau yang saya ajarin adalah engage. Jadi selain bikin konten yang bagus, savable, shareable, dia harus berinteraksi sama orang. Namanya sosial media kan awal aja kata-katanya sosial media ya. Dimana media ini tuh dipakai buat bersosialisasi. Artinya orang di dalam situ tuh butuh ngobrol gitu kan, butuh di komen, diapresiasi. Misalnya kita lihat postingan orang ya, terus kita apresiasi gitu. Wah, postingannya keren nih, gini kita kasih komentar. Itu membuat orang yang posting konten itu tuh jadi seneng, dan bisa jadi mereka akan follow kita gitu karena kita apresiasi konten mereka gitu ya. Jadi di sini ada strategi buat interaksi, ada 502. Jadi kita ngelakuin like dan komen di 50 konten selama 50 akun gitu ya, setiap hari gitu ya. Terus ada 180 $180 si Gary V. Mungkin teman-teman nanti cari-cari tahu tentang Gary V ya. Gitu, dia pakar sosial media lah, semua sosial media dia iniin gitu. Nah, terus ada lewat DM, direct message gitu ya. Terus like for liker, ini saya biasanya ngasih like gitu ya. Sekedar mengapresiasi, terus ngasih komentar lah di konten-konten yang relate ke saya. Jadi kalau misalnya konten itu kayaknya pas buat saya gitu ya, kayaknya konten itu menarik buat saya dapat manfaat, biasanya saya kasih komen atau saya kasih like. Nah, terus pin komen, misalnya teman-teman kasih komen nih, komennya tuh bagus gitu ya, komennya tuh yang niat, jangan yang nggak niat, biasanya di pin. Nah, biasanya kalau kita komen kita di pin, orang yang datang ke konten orang itu melihat komen kita yang di pin, dia akan kepo dengan akun kita, akhirnya dia akan berkunjung ke akun kita nih. Nah, kalau akun kita udah rapi dari bio,
terus udah rapi dari sisi konten bermanfaat, biasanya orang akan follow. Melalui kamu. Oke, ini saya di 16.55. Oke, 4 menit lagi ya. Oke, nah terus ads ya. Ads itu bisa dipakai buat naikin follower. Karena gini, kalau kita udah tahu target market kita, kita mau targetin orang-orang yang umurnya 18 sampai 35. Terus dia orang Indonesia tinggalnya di daerah, misalnya di daerah Jawa, di daerah Sumatera gitu ya. Terus ada ketertarikan sama Instagram atau ada ketertarikan sama bisnis online atau marketing kalau saya ya. Nah, saya akhirnya bikin iklan gitu, bikin iklan. Saya coba iklanin konten saya gitu yang saya analisa dulu nih konten saya yang terbaik yang mana nih di bulan ini gitu kan. Kan kelihatan tuh dari save-nya, dari share-nya, dari profile visit, banyak metrik yang bisa kita pelajarin gitu ya di Insight. Nanti dari Insight itu kita lihat mana konten yang terbaik, itu yang diiklanin gitu ya. Itu yang diiklanin. Nah, iklan ini juga nggak langsung promote di Instagram. Biasanya saya ngiklannya di Facebook Business Manager. Nah, itu ya agak-agak lebih advance ya. Tapi itu yang terbaik di Facebook Business Manager. Mungkin teman-teman udah mulai bisa belajar gitu. Modalnya juga ngiklan nggak banyak ya. Bisa sekitar 20.000 sehari gitu ya. Tapi kalau saran saya, kalau udah teman-teman niat mau ngiklan, teman-teman udah tahu nih, teman-teman mau dapat income dari mana. Karena kalau iklan kita nggak ngeluarin cost, yang artinya kalau kita ngeluarin cost kita harus punya benefit antara follower kita naik atau kita punya sesuatu yang nantinya akan kita jual gitu ya. Jadi teman-teman jangan sembarangan iklan kalau belum tahu, apalagi belum ngerti ya soal iklan gitu, sebaiknya dipelajarin dulu, terus tahu apa yang mau teman-teman jual atau jasa teman-teman apa yang mau ditawarin, teman-teman tahu. Nah, coba deh bisa pakai iklan buat percepatan ya daripada pakai organik. Kan kalau organik kita bergantung sama konten, jadi benar-benar kita harus bikin konten setiap hari gitu ya. Kalau ads tanpa kita bergantung sama organik, ads itu akan nyariin follower yang tepat gitu ya, target market yang tepat. Tapi kita define dulu nih, kita targetin dulu umurnya berapa, ketertarikan lagi apa segala macam gitu ya. Oke. Ya mungkin dari saya sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk sosial media branding dan sedikit tentang digital marketing tadi ya, tentang Instagram marketing gitu. Mudah-mudahan teman-teman dengan ngelihat materi yang tadi ada dapat manfaat dan bisa ngelakuin perubahan nih. Setelah dari sini teman-teman bisa ngelakuin perubahan, ngebenerin bio atau bikin konten yang lebih terarah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman ada manfaat di sini. Mungkin saya kembalikan ke Mas Ahmad ya. Oke. Terima kasih sebelumnya teman-teman Baik, Kak. semua. Terima kasih banyak atas materinya. Ya, Ya, sama-sama. Baik. Ya, terima kasih, Kak Julian. iya. Baik. Sangat menarik sebenarnya materinya, dan sepertinya tadi masih banyak bahasan-bahasan yang belum sempat dibahas ya, tapi kita coba Iya. langsung ke sesi tanya jawab aja. Mungkin ini saya cek ada beberapa pertanyaan yang sudah cukup banyak. Iya. Jadi mungkin tim operator bisa bantu share pertanyaannya. Materi ini banyak banget Mas Ahmad. Kalau saya biasa ngisi sampai 2,5 jam biasanya full. Waduh. Tadi coba tadi. coba dipepet-pepetin ya. Oh iya, baik. Gitu. Baik, sudah ada banyak banget. Mungkin dari yang paling atas terlebih dahulu deh. Bagaimana cara mengiklankan produk agar banyak peminat dan cara tidak gengsi mengiklankan produk di IG dan Facebook gitu. Oke. Ini langsung saya jawab satu persatu ya. Bagaimana cara mengiklankan produk agar banyak peminat? Sebenarnya gini, banyak indikator ya, tapi yang harus kita bangun dulu sebenarnya tadi kita harus bangun trust dulu dari akun ya. Kalau ngiklannya ke Facebook atau ke Instagram minimal kita harus punya IG atau FB gitu ya. Terus kita udah harus rapi, minimal rapi. Orang kalau melihat akun kita percaya gitu bahwa ini bukan, kan banyak sekarang akun-akun yang penipuan ya teman-teman ya. Termasuk akun-akun yang udah besar pun diambil alih, dihack buat nipu gitu. Jadi teman-teman harus bangun dulu nih. Tadi bio, konten kayak gitu-gitu harus dibangun. Terus iklanin produk agar banyak peminat, sebenarnya bukan agar banyak peminat, tapi dari materi konten yang diiklan atau materi ads kreatifnya ya, kalau kita sebutnya ads kreatif, itu teman-teman harus memang pas sama target market. Nah teman-teman harus tahu nih produk saya itu cocoknya buat siapa.
Contoh kayak misalnya saya ngiklanin tentang botol susu bayi misalnya. Ya saya harus tahu saya harus ngiklanin ini ke ibu-ibu nih yang punya anak balita yang baru baru lahir gitu ya anaknya. Itu ada semua settingannya di Facebook Ads. Jadi kalau ibu-ibu baru lahir itu kira-kira umur berapa sih gitu ya? 25 sampai 30 lah misalnya ibu-ibu baru gitu ya. Baru punya anak satu misalnya. Nah, terus saya harus tahu nih fungsi apa benefit dari botol ini, botol susu saya ini apa gitu. Misalnya kayak botol susu ini punya kategori botol misalnya kategori berapa ya? Biasanya kan ada tuh di dalam botol di bawah ada kategori 5 atau berapa gitu yang aman buat dikonsumsi sama anak-anak ya dalamnya ya isi botolnya gitu ya. Terus botol ini nggak mengandung apa gitu ya. Mungkin teman-teman bisa angkat gitu ya, angkat benefit dari produknya gitu ya. Nah, terus juga itu dari sisi ads kreatif. Nah, teman-teman juga harus tahu target marketnya, harus benar-benar dijabarin nih. Kira-kira umur berapa ibu-ibunya gitu ya. Terus dia nih ada di mana gitu, ada di daerah mana, teman-teman menyasar daerah mana, jangan langsung broad gitu ya, teman-teman bisa menyasar, oh ibu-ibu yang kira-kira ada uangnya nih buat beli ya, itu kira-kira di Jakarta gitu atau di Bandung gitu ya. Nah itu teman-teman coba targetin itu dulu gitu. Jadi nggak langsung diiklanin banyak ke semua daerah, tapi coba dulu daerah-daerah yang berpotensi membeli gitu. Nanti kan si Facebook atau Instagram Ads ini akan belajar nih begitu ada pembelian gitu dia akan belajar oh audiensnya ternyata yang membeli itu bentuknya seperti ini ya, dia tahu tuh si Facebook sama Instagram itu. Tapi balik lagi teman-teman harus belajarnya agak dalam nih. Kalau Facebook Ads, Instagramnya agak dalam ya, ada masalah landing page ya, ada Facebook Pixel dan lain-lain. Nah ini yang perlu dipelajari nih teman-teman secara teknis ya. Saya nggak bisa sebutin di sini, cuman karena panjang banget. Tapi kalau banyak peminat sebenarnya bukan banyak peminat, tapi bagaimana produk kita diminati gitu ya, diminati dan targetnya tepat. Nggak mungkin ngejual botol susu bayi ke bapak-bapak umur 30-40 tahun, itu nggak mungkin gitu. Jadi teman-teman harus tahu targetnya. Nah, terus dan cara tidak gengsi mengiklan produk TV. Sebenarnya nggak ada yang perlu digengsiin ya teman-teman ya. Karena kalau kita ngiklan di produk kan kita juga nggak kelihatan gitu kan, nggak kelihatan. Kalau misalnya kita bikin akun IG atau Facebooknya tentang brand kita kan mereka nggak tahu di balik si brand itu siapa kan nggak tahu. Jadi nggak perlu gengsi buat ngiklanin produk gitu. Nah, catatan penting juga kalau teman-teman mau nyontoh-nyontoh, misalnya teman-teman udah tahu kompetitor nih di IG, teman-teman bisa cari Facebook Ads Library. Nah, dari Facebook Ads Library di Google nanti buka Facebook Ads Library, nanti masukin akun kompetitor teman-teman, nanti muncul tuh model-model iklannya seperti apa punya dia. Nah, tiruin aja iklan-iklannya, model iklannya. Kalau teman-teman ragu gitu ya, mau iklannya kayak gimana, bikin kreatifnya, bisa tuh di Facebook Ads Library. Gitu masukin kompetitor, nanti muncul iklan yang mereka iklanin tuh kayak gimana sih bentuknya. Nah, itu teman-teman bisa coba buat seperti itu. Mungkin itu Mas Ahmad yang pertama. Oke. Baik, terima kasih banyak. Dapat insight baru lagi nih. Facebook Ads Library. Mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Oke, lanjut mungkin pertanyaan yang kalau yang kedua sepertinya tadi udah dibahas banyak banget ya kalau benar-benar bagaimana cara membangun account. Mungkin ke next aja yang saya menarik itu nomor 3 nih tentang apakah tindakan membeli followers dan mungkin seperti tindakan membeli likes begitu ya, apakah itu baik untuk growth sosial media begitu Kak Julia? Saya nggak pernah nyaranin beli follower atau beli like gitu karena kenapa? Ketika kita beli follower memang kesannya akun kita jadi banyak follower gitu ya. Cuman kalau zaman sekarang edukasi udah banyak ya, jadi banyak orang udah tahu caranya menilai sebuah akun bohong atau enggak itu dari like dan komen. Kalau misalnya dia posting konten ya, sekali dia posting terus ternyata yang komen banyak dan kita lihat yang komen itu orang beneran nggak sih gitu ya, kan ada yang bot lah atau apa gitu ya. Nah terus yang like juga dilihat gitu. Nah kalau misalnya kita beli follower pasti misalnya saya ngomong kayak gini karena saya pernah nanganin beberapa klien yang jualan online, dia pernah beli follower
pernah giveaway gila-gilaan, beli follower. Nah itu efeknya nggak bagus karena ketika dia posting konten itu tuh nggak ada yang engage, nggak ada yang interaksi. Kalau konten nggak ada yang interaksi, konten itu nggak akan ditampilkan oleh Instagram ke explore gitu. Nggak akan, itu susah banget gitu. Dan itu kelihatan kayak misalnya kemarin saya nanganin klien itu followernya 40 ribuan, tapi setiap kali dia posting yang like cuma 10. Ya yang komen nggak ada yang komen gitu ya. Yang like cuma 10, paling mentok 20 gitu. Akhirnya saya coba pegang, saya kasih tahu gitu. Saya coba pakai organik ya, organik dan ads ya. Kalau ads kan dia tertarget, beda sama beli follower gitu. Kalau beli follower siapa kita nggak tahu, dan follower itu belum tentu minat sama akun kita gitu. Sedangkan kalau kita nge-ads, udah pasti konten yang kita adsin itu kalau orang yang engage sama konten kita, artinya dia punya minat sama konten kita. Tapi kalau misalnya kita beli follower yang nggak minat sama konten kita juga dia akan nge-follow kita kan gitu ya. Nah itu yang nggak bagus gitu, karena nggak akan berinteraksi. Kalau nggak ada yang berinteraksi, konten-konten kita, akun kita akan sulit bertumbuh gitu. Jadi jangan, kalau menurut saya sih jangan beli follower atau like ya, karena udah banyak banget kasusnya. Bahkan kemarin saya mau nanganin klien tuh udah 200 ribu follower, saya nggak ambil gitu karena saya bilang, waduh, saya tanya kan di awal, ini kayak gini pernah beli follower, pernah giveaway atau apa? Dia bilang pernah beli. Ya akhirnya saya nggak mau ya, karena sulit. Saya aja sulit gitu buat kita kalau udah berurusan sama yang udah beli follower, beli like gitu, udah agak nyerah lah gitu. Gitu sih. Kalau bisa jangan ya gitu. Kalau apalagi buat jualan atau bisnis, karena mereka berinteraksi aja nggak mau, apalagi beli dagangan kita ibaratnya gitu teman-teman. Gitu. Ngasih like komen aja mereka belum tentu mau, apalagi beli barang kita gitu sih. Gitu ya. Baik. Oke, langsung saja. Terima kasih Kak Studien atas jawabannya. Next mungkin bisa di-scroll lagi. Boleh di-scroll lagi, karena ada banyak banget kayaknya. Oh ini yang paling itu mungkin yang paling bawah. Bagaimana cara meningkatkan branding dalam sosial media, terkhusus Instagram di sebuah organisasi atau komunitas kampus ya. Kita tahu sekarang banyak tuh komunitas atau organisasi kampus itu juga punya akun sosial media begitu kan. Oke. Ini spesifik ke organisasi atau komunitas ya gitu ya. Ini saya cerita sedikit. Saya kemarin sempat diundang, bukan webinar ya, tapi ada beberapa mahasiswa dari kampus lain itu sempat minta saya buat coaching, ada 5 orang. Jadi dia kebetulan di kedokteran gigi spesifiknya gitu ya. Kalau teman-teman punya komunitas kayak kedokteran gigi itu, akhirnya mereka bangun bisnis gitu. Dan mereka growth dengan cara organik dan ads. Tapi kebanyakan organik karena spesifik banget. Mereka ngebahas tentang gigi ya gitu ya, kesehatan gigi segala macam gitu. Jadi caranya gampang kalau meningkatkan branding sosial media, terkhusus di organisasi atau komunitas ya. Teman-teman komunitasnya dalam bentuk apa? Misalnya kayak FBE nih, gitu ya, punya akun komunitas FBE gitu ya. Yang dibahas tuh kalau bisa yang berhubungan sama FBE, bisnis, ekonomi, angkat konten-konten bermanfaat gitu ya. Yang mengedukasi. Teman-teman kan dapat ilmu nih dari kampus ya, dari kuliah segala macam. Coba ilmu yang itu dirangkum dalam bentuk konten, disebarluaskan lagi dalam bentuk konten di IG. Itu saya karena udah beberapa kali ketemu sama teman-teman mahasiswa yang minta saya buat konsultasi ya. Mereka growth, dan bukan hanya growth, mereka bangun bisnis dari situ gitu. Akhirnya mereka bikin webinar, bikin apa gitu yang notabene dalam tanda kutip bisa menghasilkan gitu ya. Gitu kerja sama-sama, kayak mereka kerja sama-sama kedokteran kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman mungkin dari FBI bisa kerja sama-sama pakar bisnis gitu kan, pakar ekonomi, atau bisa ngundang pembicara juga bisa. Salah satunya gini ya, kolaborasi ya. Teman-teman dari FBI mungkin saya tertarik sama saya tentang Instagram nih gitu. Mungkin spesifik teman-teman bisa undang tentang yang spesifik ke orang-orang yang terkenal atau influencer yang memang mereka fokus di bisnis gitu ya. Kayak contoh kayak tadi saya sebut Kang Dewa Eka Praga, dia pakar jualan. Dia kalau misalnya bisa undang itu kan artinya teman-teman akan punya kolaborasi nih. Nah, itu jangan lupa diposting di dalam akunnya teman-teman gitu ya. Tapi kalau saran saya, bangun konten yang memang bermanfaat.
gitu. Karena kalau konten itu bermanfaat, orang punya kayak misalnya saya ngajarin tentang bisnis online gitu di Instagram, trik-trik itu kayak gini 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 gitu ya. Nah, itu orang kan bermanfaat dan dia akan nge-save. Semakin banyak nge-save, semakin banyak di-share konten kita, itu akan lebih banyak lagi audiens yang datang gitu. Jadi intinya itu, bikin konten yang servable, shareable gitu kan. Jangan lupa pelajarin selalu insight. Konten mana yang terbaik, konten mana yang bagus, bikin konten yang sama gitu. Jadi triknya gitu teman-teman. Jadi seminggu sekali, 2 minggu sekali pelajarin kontennya mana yang bagus, konten yang sebelumnya dibikin lagi gitu. Jadi diperbaruin lagi, tapi topiknya sama gitu. Oke. Baik, terima kasih Kak Julian. Mungkin karena keterbatasan waktu kita tidak dapat lanjutkan pertanyaan-pertanyaan lagi. Baik, langsung saja karena sudah pukul 5 lebih, kita langsung ke sesi terakhir yaitu penutupan. Saya akan coba wrap up beberapa yang apa yang disampaikan oleh Kak Julian. Ini sangat banyak ya tadi. Mungkin teman-teman ntar bisa, kalaupun nanti Kak Julian mengirim materinya. Ya, nanti saya share materinya PDF ya, Mas Ahmad ya. Kurang lebih dari pertama tadi tentang social media branding, kenapa kita perlu melakukan social media branding, baik itu untuk personal maupun untuk brand, karena salah satunya dari pasar Indonesia sendiri memiliki pasar yang sangat besar, bahkan di umur 18 sampai 30-an itu mayoritas pengguna sosial media begitu. Dan kenapa memilih sosial media? Karena di beberapa sektor penggunaan internet itu juga paling banyaknya digunakan untuk bersosial media. Selanjutnya juga pertama-tama dalam kita membangun social media branding, kita perlu menentukan niche-nya kita dulu, perlu menentukan niche ya tentang akun kita. Apakah kita akan bergerak di bidang fashion, food dan sebagainya. Dari niche tersebut kita barulah mengembangkan tipe akun kita seperti apa, kemudian menyusun di bio-nya, di bio profile, kemudian sampai menyusun konsep feed tema feed-nya, apakah mau warna seperti apa dan sebagainya, sampai ke triknya juga menyusun hashtag-nya tadi menggunakan berbagai macam tools, tadi ada meta hashtag dan sebagainya. Kemudian dalam pembuatan konten, kalau carousel kita juga harus menggunakan AIDA gitu ya, attention, interest, desire, and action. Mungkin ini teman-teman manajemen pemasaran juga sepertinya tidak asing dengan AIDA ini. Kemudian yang terakhir yang saya sangat highlight tadi, kita juga bisa menggunakan, tadi ada Facebook Ads Library, kita bisa melihat kompetitor kita, mereka ads-nya seperti apa, kemudian kita bisa melakukan benchmarking dari kompetitor, mereka melakukan ads-nya seperti apa. Dan perlu dicatat juga tadi ada beberapa hal, bahwasanya kita juga jangan sampai membeli followers ataupun like ya, karena itu anorganik dan justru malah akan tidak sehat untuk akun kita. Jadi lebih baik kita pelan-pelan tapi organik, itu malah bisa lebih sukses begitu. Kurang lebih begitu dari materi Kak Julian. Selanjutnya kita ada sesi penyerahan e-sertifikat, mungkin tim operator bisa dibantu. Langsung saja. Ya, dari kami, bisa diklik lagi. Nah, dari kami, dari JMM FEB UGM, dan juga acara ini berkolaborasi dengan BEM FEB UGM dari Departemen Keilmuan, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Julian Rolevansati sebagai pembicara pada School of Media 1 dengan topik konspirasi optimasi sosial media branding untuk digital marketing pada sore hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga apa yang kita dapatkan dari Kak Julian dapat bermanfaat untuk kita semua dan bagi Kak Julian sendiri juga mendapatkan kebaikan.